Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurmala, mahasiswa Dr. Ilmu Akuntansi Universitas Pajajaran semester 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel internasional dengan judul Institutional Work and Implementation of Performance Measurement and Management atau biasa disingkat PMM, System in a Developing Country. Nah, artikel ini ditulis oleh Siti Nabiha dari Universitas Sains Malaysia dan Teddy Jurnali dari Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini akan saya bagi 3 pembahasan. Yang pertama resume, yang kedua review, dan yang ketiga adalah ide untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang pertama adalah resume. Yang pertama dari resume yaitu adalah tujuan. Jadi apa sih tujuan dari artikel ini? Jadi tujuan utama dari artikel penelitian ini adalah untuk menyelidiki tindakan yang diambil oleh manajer publik di pemerintah daerah di negara berkembang untuk melembagakan sistem pengukuran dan manajemen kinerja atau yang tadi biasa disingkat PMM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis pekerjaan kelembagaan, politik, teknis, dan budaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan sistem PMM dan untuk menyoroti peran aktor-aktor kunci dalam mendorong perubahan kelembagaan. Selanjutnya, metode. Jadi pada penelitian ini, metode yang digunakan itu menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk menganalisis implementasi sistem PMM di sebuah kota di Indonesia. Data dikumpulkan melalui berbagai cara, termasuk wawancara, analisis dokumen, dan observasi, untuk memahami tantangan dan perubahan dalam praktik PMM di sektor publik Indonesia. Studi ini juga mengkaji tekanan dari badan-badan internasional dan desentralisasi kekuasaan yang mempengaruhi penerapan PMM oleh pemerintah daerah. Lalu untuk hasil dari artikel ini, jadi ada temuannya yaitu menunjukkan bahwa proses perubahan bersifat terpusat dan diarahkan dari atas. Dengan wali kota memainkan peran penting dalam mempromosikan dan menegakkan sistem PMM. Keterlibatan wali kota meliputi kerja politik, pembuatan peraturan, dan pembentukan sistem penghargaan yang mengarah pada pelembagaan norma dan nilai berbasis kinerja dalam organisasi. Meskipun pada awalnya mengalami kesulitan karena kurangnya pengalaman dan fokus pada kegiatan rutin, komitmen yang kuat dari wali kota bersama dengan peraturan baru dan perencanaan strategis menghasilkan integrasi PMM yang sukses ke dalam operasi kota. Hal ini termasuk menyelaraskan rencana departemen dengan tujuan strategis, memantau kinerja, dan menghubungkan PMM dengan penghargaan dan sanksi. Kesimpulan utamanya adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja yang disengaja dan terarah dari para pelaku utama, terutama wali kota, sangat penting dalam mendorong perubahan kelembagaan dan keberhasilan penerapan sistem PMM di negara-negara berkembang. Penelitian ini menyoroti sifat saling terkait antara kerja politik, teknis, dan budaya dalam proses pelembagaan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami peran para aktor dalam menerapkan PMM dan dampak dari tindakan mereka terhadap rutinitas dan praktik organisasi yang mengarah pada peningkatan kinerja dan peringkat. Artikel ini memberikan kontribusi pada literatur tentang pengukuran kinerja di negara-negara berkembang dan peran para aktor dalam perubahan kelembagaan. Lalu selanjutnya review. Nah, review yang pertama saya bahas adalah pendahuluan. Jadi, sistem pengukuran dan manajemen kinerja atau PMM ini telah menjadi alat yang sangat penting dalam organisasi sektor publik, terutama di negara-negara berkembang, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Artikel ini mengulas implementasi sistem PMM di pemerintah daerah di Indonesia, dengan fokus pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh para manajer publik untuk melembagakan sistem ini. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pekerjaan politik, teknis, dan budaya yang terlibat dalam proses tersebut dan peran para aktor kunci dalam mendorong perubahan kelembagaan. Lalu untuk tujuan pustakanya sendiri yaitu terkait sistem PMM. Jadi sistem PMM ini telah mengalami kemajuan yang signifikan dan digunakan untuk mengubah operasi pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Namun studi empiris menunjukkan bahwa sistem PMM dapat menjadi masalah dalam organisasi publik karena pertimbangan politik, alokasi sumber daya berdasarkan pengaruh, dan adanya berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang saling bersaing. Seringkali sistem PMM diadopsi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan daripada dipraktikkan secara substansif, karena sistem tersebut tidak selalu selaras dengan nilai dan praktik organisasi. Implementasi sistem PMM melibatkan penyusunan aturan baru terkait alokasi sumber daya, sanksi, dan penghargaan, yang mendorong implementasi yang lebih substantif dan secara signifikan mempengaruhi norma dan nilai pemerintah daerah. Sifat kerja kelembagaan yang saling terkait, politik, budaya, dan teknis sangat penting dalam pembentukan dan gangguan terhadap kelembagaan. Proses-proses yang terlibat dalam implementasi PMM
ini terbentang dari mulai kebijakan hingga dampaknya dan peran para aktor dalam proses tersebut. Analisis yang saya temukan atau yang saya lihat dari membaca artikel ini, yaitu studi yang dilakukan terhadap sebuah pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan PMM bersifat terpusat dan diarahkan dari atas, yang difasilitasi oleh pejabat publik lainnya. Pandangan instrumental dan politis wali kota terhadap PMM sebagai alat untuk efisiensi dan legitimasi masyarakat memungkinkan pengadopsiannya. Kerja politik dan budaya wali kota dan pejabat penting lainnya sangat penting dalam menyusun peraturan baru dan menjelaskan rencana departemen dengan tujuan strategis. Pendekatan dari atas ke bawah ini memastikan kontrol dan koordinasi yang lebih ketat yang mungkin lebih sulit dilakukan di kota-kota besar. Penelitian ini menyoroti pentingnya tindakan yang disengaja oleh para aktor dalam menciptakan lembaga baru dan mengubah rutinitas dan praktik-praktik organisasi. Penelitian ini juga menekankan peran audit pemerintah pusat, pemeringkatan organisasi publik, dan laporan media dalam mengintensifkan kepatuhan terhadap kebijakan PMM. Namun demikian, keterbatasan studi kasus pada kota berukuran sedang menunjukkan bahwa temuan-temuan studi ini mungkin tidak dapat dengan mudah digeneralisasi ke kota-kota besar dengan struktur administrasi yang lebih kompleks. Nah, kesimpulan dari review saya adalah penerapan sistem PMM di negara berkembang seperti yang diilustrasikan dalam studi kasus pemerintah daerah di Indonesia menggarisbawahi pentingnya peran politik, teknis, dan budaya dalam melembagakan sistem ini. Studi ini menunjukkan bahwa tindakan yang disengaja dari para pelaku utama, khususnya wali kota, sangat penting dalam mendorong perubahan kelembagaan dan memastikan praktik PMM yang substantif. Meskipun temuan ini memberikan wawasan yang berharga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi tantangan dan keberhasilan implementasi PMM di organisasi sektor publik yang lebih besar dan lebih kompleks. Nah, terkait kalimat terakhir, yaitu diperlukannya penelitian lebih lanjut, maka saya mendapatkan ide penelitian selanjutnya. Nah, ide penelitian selanjutnya yang saya temukan atau istilahnya saya canangkan itu adalah terkait persepsi publik dan PMM. Nah, di mana nantinya penelitian selanjutnya ini dapat meneliti persepsi publik terhadap sistem PMM yang akan memastikan pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Nah, tujuannya apa sih saya mau melakukan penelitian ini? Yaitu yang pertama, menilai perubahan persepsi publik sebelum dan sesudah implementasi PMM. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan publik. Dan yang ketiga, menganalisis peran media dan pengawasan publik dalam promosikan transparansi dan akuntabilitas melalui PMM. Nah, untuk ide penelitian selanjutnya ini dapat menggunakan metode yang pertama tinjauan literatur. Yang kedua bisa menggunakan studi kasus. Terus yang ketiga bisa menggunakan pengumpulan data seperti survei, wawancara, dan analisis media. Nah, untuk analisis datanya bisa menggunakan analisis statistik data survei untuk mengidentifikasi tren dan korelasi, analisis konten kualitatif dari wawancara dan artikel media untuk mengekstrak tema dan wawasan. Lalu selanjutnya juga bisa menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan data persepsi publik dari sebelum dan sesudah implementasi PMM dan dilihat secara demografis. Nah, apa sih hasil yang diharapkan dari saya melakukan penelitian ini? Yaitu pemahaman tentang dampak sistem PMM terhadap persepsi publik tentang operasi pemerintah daerah. Lalu yang kedua, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan publik. Lalu selanjutnya, wawasan tentang peran media dalam membentuk opini publik dan mempromosikan akuntabilitas pemerintah. Sekian pembahasan saya terkait artikel internasional tersebut yang berisi 3 pembahasan utama, yaitu resume, review, dan ide untuk penelitian selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.